Shalom saudaraku, senang berjumpa dengan saudara dalam acara Sapaan Gembala dalam Renungan Malam. Saudara, mari kita berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau sudah tolong kami sepanjang hari dalam perjalanan kehidupan kami. Malam ini sebelum kami memasuki jam-jam di depan kami dan istirahat kami, kau membaca merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus tolong kami, terangi hati dan pikiran kami, agar firman yang kami baca bisa kami mengerti. Dalam nama Yesus. Amin. Bacaan kita Ulangan pasal 3 ayat 23 sampai 29. Ulangan pasal 3 ayat 23 sampai 29. Juga pada waktu itu aku mohon kasih karunia daripada Tuhan demikian. Ya Tuhan Allah, Engkau telah mulai memperlihatkan kepada hamba-Mu ini kebesaran-Mu dan tangan-Mu yang kuat. Sebab Allah manakah di langit dan di bumi yang dapat melakukan perbuatan perkasa seperti Engkau? Biarlah aku menyeberang dan melihat negeri yang baik yang di seberang sungai Yordan, tanah pegunungan yang baik itu, dan gunung Libanon. Tetapi Tuhan murka terhadap aku oleh karena kamu, dan tidaklah mendengarkan permohonanku. Tuhan berfirman kepadaku, cukup, jangan lagi bicarakan perkara itu dengan aku. Naiklah ke puncak gunung Pisgah, dan layangkanlah pandanganmu ke barat, ke utara, ke selatan, dan ke timur. Dan lihatlah baik-baik, sebab sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Dan berilah perintah kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatinya, sebab dialah yang akan menyeberang di depan bangsa ini, dan dialah yang akan memimpin mereka sampai mereka memiliki negeri yang akan kau lihat itu. Demikianlah kita tinggal di lembah tentangan Bet Peor. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Tuhan berkati saudara dalam mewujudkan firman ini. Tema kita malam ini, taat pada kehendak Tuhan. Taat pada kehendak Tuhan. Saudara, kata taat sangatlah mudah kita ucapkan atau perkatakan. Tetapi betapa sulitnya mempraktekkan ketaatan dalam kehidupan ini. Betul? Apalagi ketika kita berada dalam situasi yang sulit, pelik, bahkan tidak mendukung. Saudara, dalam bacaan kita, saya percaya kita semua pasti tahu siapa Musa. Seorang tokoh besar dalam Alkitab yang Tuhan tugaskan untuk membebaskan umatnya dan yang mengalami penindasan di Mesir selama 430 tahun. Itu tercatat dalam Keluaran pasal yang ketiga ayat 9 sampai 10 dan pasal 12 ayat 40. Ketika itu Tuhan mendengarkan seruan mereka, sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa besarnya, betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, Musa diutus. Aku mengutus engkau ke Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Lamanya orang Israel diam di Mesir ada 430 tahun. Saudara, yang menarik dalam perjalanan kehidupan dan kepemimpinan Musa, bahwa walaupun bangsanya bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang keras hati, bahkan seringkali mengecewakan Musa, tetapi toh Musa tetap setia mendampingi bangsanya dalam perjalanan menuju ke tanah perjanjian yang Tuhan sudah perintahkan kepadanya. Pertanyaan, mengapa? Inilah yang perlu kita renungkan. Bahkan ketika Tuhan murka kepada bangsanya dalam peristiwa anak lembu emas,
Dan Tuhan mengancam akan memusnahkan bangsanya. Bahkan keturunan Musa lah yang akan diangkat menjadi bangsa yang besar. Saudara, Musa bukan berbangga hati dan GR bahwa keturunannya akan diperhitungkan sebagai bangsa yang menjadi bangsa yang besar. Tapi justru Musa membela bangsanya dan memohon pengampunan dari Tuhan. Kita bisa lihat dalam Keluaran pasal 32 ayat 11 sampai 14. Betapa Musa begitu mengasihi bangsanya. Musa berkata, "Mengapakah Tuhan murka-Mu bangkit terhadap umat-Mu yang telah Kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar, dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata Dia membawa mereka keluar dan dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan memisahkan mereka di muka bumi?" Musa menawar Tuhan, "Berbaliklah dari murka-Mu yang menyala-nyala itu dan menyesallah karena malapetaka yang Engkau datangkan kepada umat-Mu. Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel, hamba-hamba-Mu itu. Sebab kepada mereka lah Engkau bersumpah demi nama-Mu sendiri dengan berfirman kepada mereka, Aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri telah Kau janjikan ini akan Kau berikan kepada keturunanmu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya." Saudara, ini tawaran Musa, menunjukkan betapa Musa sangat mengasihi bangsanya, walaupun acap kali Musa dikecewakan. Bahkan saudara, dalam Keluaran 32 ayat 32, Musa rela namanya dihapus dari kitab kehidupan bila Tuhan tidak mau mengampuni dosa bangsanya. Tapi sekarang Tuhan, kiranya Engkau mengampuni dosa mereka itu. Jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dalam kitab yang telah Kau tulis. Luar biasa saudaraku. Ini beban yang dalam yang tuh Musa miliki terhadap bangsanya. Tapi Tuhan berfirman kepada Musa, "Siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah akan Kuhapuskan dari kitabku, dalam kitabku." Melihat semuanya sudah kasih dalam Tuhan Yesus, menarik untuk kita renungkan bahwa betapa mulia dan tulusnya hati Musa dalam dia mengemban tugas yang Tuhan berikan kepadanya untuk memimpin bangsanya keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Kita catat kurang lebih 40 tahun perjalanan. Dan saudara, ketika sampai di tepi sungai Yordan, Musa menyadari bahwa Tuhan tidak mengizinkan dia menyeberangi sungai Yordan tersebut. Walaupun Musa mencoba memohon kasih karunia, tapi Tuhan katakan tidak. Namun demikian, Musa tetap taat pada kehendak Tuhan. Bahkan Musa menceritakan kepada bangsanya akan larangan Tuhan baginya untuk menyeberangi sungai Yordan dan menginjakkan kakinya ke tanah Kanaan. Dia katakan, "Oleh karena kamu." Ulangan pasal 3, 23 sampai 26. Saudara, ada dua alasan yang mendasari Tuhan melarang Musa memasuki tanah Kanaan. Ketika peristiwa kekurangan air, Musa disuruh untuk berbicara kepada batu, tapi Musa memukul batu itu. Sementara Tuhan menyuruh dia berbicara kepada batu. Bilangan 20, 8 sampai 12. Tuhan katakan, "Ambillah tongkat itu, dan engkau dan Harun dan kakakmu haruslah menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah kepada batu itu, diberikan air. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu dan memberi umat serta ternaknya." Lalu Musa mengambil tongkat di hadapan Tuhan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya ketika Musa dan Harun mengumpulkan jemaat itu. Di depan bukit batu itu berkatalah ia kepada mereka, "Dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Apakah kamu harus mengeluarkan bagimu dari bukit batu ini?" Sesudah itu Musa mengangkat tongkatnya
tangannya, lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Kesalahan Musa. Alasan yang kedua, Tuhan menjadikan Musa menanggung sebagian dosa pemberontakan yang dilakukan bangsanya. Ulangan 1:37, Ulangan 3:23-29, Ulangan 4:21. Ulangan 1:37 dikatakan, juga kepadaku Tuhan murka oleh karena kamu, dan ia berfirman, juga engkau tidak akan masuk ke sana. Ulangan 4:21, tetapi Tuhan menjadi murka terhadap aku oleh karena kamu, dan ia bersumpah bahwa aku tidak akan menyeberangi sungai Yordan dan tidak akan masuk ke negeri yang baik yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Terkasih dalam Tuhan Yesus, inilah kenyataan yang Musa hadapi. Keyakinan kita seharusnya tidak dalam apa yang kita telah perbuat, juga tidak dalam apa yang telah kita putuskan untuk dilakukan, tetapi seluruhnya dalam apa yang Tuhan akan lakukan, kata Charles Spurgeon. Saudaraku, walaupun Musa tidak diizinkan masuk ke tanah perjanjian atau Kanaan, tapi Musa tetap taat melanjutkan tanggung jawabnya dalam mempersiapkan Yosua dan bangsanya untuk menyeberangi sungai Yordan sesuai dengan perintah Tuhan. Saudara, apa yang membuat Musa tetap taat sampai taat pada kehendak Tuhan, walaupun dia tidak diizinkan masuk menikmati tanah perjanjian yang sudah diimpikan puluhan tahun? Catatan saya, Musa hidup takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan akan senantiasa taat pada kehendak Tuhan dan bukan kehendaknya pribadi. Yang kedua, Musa orang yang lembut hatinya. Bilangan 12 ayat 3 katakan, adapun Musa, ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia di atas muka bumi ini. Bagi Musa, tidak jauh beda dengan apa yang Yesus katakan. Kalau boleh biar cawan ini berlalu, tapi tidak, kehendakmu jadilah. Walaupun Musa mohon untuk melihat, tapi Tuhan tidak izinkan. Bagi dia ialah rancangan Tuhan yang terbaik. Yang ketiga, Musa sangat mengasihi bangsanya. Artinya apa? Musa lebih mementingkan bangsanya sampai kepada tujuan daripada dirinya sendiri. Dan yang keempat, Musa tidak egois. Walaupun ditawarin untuk bangsanya, untuk keturunannya menjadi bangsa yang besar, justru Musa membela bangsanya sendiri. Inilah bukti. Ada alasan, 4 alasan inilah yang mendorong Musa untuk bisa taat pada kehendak Tuhan. Karena bagi Musa, kepuasan penuh baginya ialah karena ia telah melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya dengan segenap hati, dengan penuh tanggung jawab, membawa umatnya sampai kepada tujuan, tanah Kanaan. Walaupun dia hanya bisa melihat dari seberang jalan, dari seberang sungai, tapi dia sudah bangga karena umatnya akan memasuki tanah perjanjian yang Tuhan sudah janjikan. Saudara, taat dan berserah menunjukkan kepercayaan kita pada kehendak Tuhan. Taat dan berserah menunjukkan kepercayaan kita pada kehendak Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena kebenaran-Mu sudah Engkau perdengarkan buat kami. Kuatkan kami untuk tetap pada kehendak-Mu, walaupun
yang terjadi tidak seperti yang kami pikirkan atau harapkan. Hamba berdoa Tuhan, berkati umat-Mu dalam menjalani kehidupan mereka. Berikan kekuatan, perlindungan, kesehatan, terutama jauhkan dari paparan COVID-19. Berkati dan lindungi umat-Mu. Terutama dalam peristirahatan malam ini, lindungilah Tuhan. Jauhkan dari mara bahaya, kuasa kegelapan, dan lingkupi dengan kuat kuasa-Mu, sehingga esok bangun dengan kesegaran baru tanpa kurang suatu apapun. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Sampai di sini renungan malam dalam acara Sapaan Gembala. Salam sehat selalu, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.